Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Delia Julianti, guru di SDIT Al-Ikhlas Cireja, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut adalah paparan saya mengenai aksi nyata topik 2 kurikulum Merdeka, yaitu mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, kita pahami dulu apa makna dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemudian, bagaimana seharusnya kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum haruslah bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid. Selanjutnya, ada komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, evaluasi. Semuanya dikemas berdasarkan desain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Apakah fungsi dan peran kurikulum? Yang pertama, kita bahas mengenai peran kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan untuk fungsi kurikulum itu sendiri, yang pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai contoh sosial. Apa saja yang bisa melatar belakangi kurikulum berubah? Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid dan dengan adanya berbagai perubahan kebutuhan tersebut, maka kurikulum perlu berubah karena
kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Kemudian, sekarang kita membahas pada inti mengapa kurikulum perlu dirubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Persiapan generasi emas dimulai dari jantungnya pendidikan, yaitu kurikulum. Maka dari itu, acuan kurikulum adalah siswa. Siswa yang cerdas dan berkarakter merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Selain guru yang harus adaptif terhadap perubahan zaman, maka kurikulum pun harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran pun harus sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.